kita lanjutkan kembali jelang pilkada, mungkin juga karena segmen terakhir waktunya singkat, mungkin bisa ditanggapi dulu Pak Najamuddin. Ya Pak Syahril, saya kira Anda salah paham. Jadi tidak satupun kekuatan di negeri ini yang bisa memanfaatkan Majelis Ulama Indonesia. Tidak ada itu. Kalau Anda katakan kasus pilkada Jakarta, justru bukan ormas Islam yang minta. Polisi, penyidik, Bareskrim yang minta pendapat keagamaan dari MUI tentang kasus saudara Ahok Al-Maida yang ada di Kepulauan Seribu. Keliru, sekali lagi saya ulangi. Justru Bareskrim Mabes Polri yang minta kepada Majelis Ulama Indonesia untuk menilai video itu apakah melanggar atau tidak. Sehingga Majelis Ulama Indonesia melakukan rapat pimpinan harian bersama komisi fatwanya. Jadi jangan keliru. Jadi bukan tidak pernah kita diperalat oleh siapapun. Ya, negara pun tidak boleh memperalat Majelis Ulama Indonesia. Kami di situ independen, tak bisa diperalat. Jadi kaitannya dengan Al-Humazah, saya tidak bisa melihat benang merahnya terhadap pilkada ini. Tidak ada hubungannya. Ya, tidak ada hubungannya, termasuk juga surat kedua. Tetapi kalau di dalam panduan memilih pemimpin ada beberapa surah, tak perlu saya ungkapkan di sini. Oleh karena itu dari Bawaslu ini tidak ada pertentangan antara Bawaslu dan MUI karena sudah ada ingin bersilaturahim. Cuma waktunya saja yang tidak sempat belum kita sesuaikan ya, gitu. Nah kalau Bawaslu datang dengan demikian, kami juga sebagai bagian daripada masyarakat Indonesia, khususnya ormas Islam yang punya anggota sampai ke bawah, pasti menyambut dalam rangka kita inginkan NKRI ini tenang, aman, stabil, saya kira. Jadi maunya teman-teman 5 orang dari Bawaslu ini baik, niatnya baik. Mungkin juga direspon secara emosi dari beberapa elemen masyarakat. Dengan demikian nanti kalau ada silaturahim antara Bawaslu dan Majelis Ulama Indonesia, saya kira ada titik temunya. Bagi saya memang ada reaksi beberapa ormas yang tidak mau didikte konten, substansi, materi, ceramahnya, khutbahnya di masjid. Karena itu dilindungi oleh konstitusi kita. Karena dia berbicara pada umat seagama. Andaikan dia bicara di pasar, itu baru kena penalti. Ada sempitan di situ dan melanggar. Jadi saya kira semua elemen bangsa, ya, tak terkecuali Majelis Ulama Indonesia, Ormas Islam, Zu'ama, Buya, Kiai, Ajengan, ya, Andre Guruta, ini mendukung supaya Pilkada 171 titik ini tenang, aman. Sebab kalau tidak, ini akan mengganggu keberlanjutan pembangunan di negara kesatuan Republik Indonesia. Belum lagi 2019 kita menghadapi pemilihan Pileg dan Pilpres ya. Calon presiden dan wakil presiden dengan anggota legislatif. Ini 2018, 2019 ini kita harus waspada supaya eksistensi NKRI ini tetap terjaga. Saya kira semua elemen bangsa juga menginginkan seperti itu. Saya kira begitu himbauan MUI. Kalau tadi itu soal money politik, saya kira bagus ya, bahwa tadi itu ada materi yang nanti mestinya tadi bisa menyadarkan masyarakat bahwa apa yang dilakukan oleh para politisi tadi itu yang sedang maju dengan memberikan uang itu betul-betul money politik. Memang perlu ulama-ulama, perlu kiai yang menyampaikan tadi itu sehingga mereka menjadi yakin bahwa yang mereka terima itu betul-betul money politik gitu. Sehingga kemudian mereka menghindari. Tetapi kalau urusan sara tadi seperti dikatakan Bang Najam, kalau itu misalnya dijadikan materi juga nggak pas gitu. Apa relevansinya? Kalau di dalam masjid kan berbicara pada umatnya sendiri gitu. Nah, apakah akan diberikan materi bahwa misalnya tidak boleh membicarakan itu? Kan nggak bisa. Justru umat ini datang misalnya kepada para ulama, para kiai bertanya, bagaimana ini saya harus milih siapa misalnya. Nah kalau mereka tanya masa di masjid, kiai diam saja, kemudian dia nggak jawab, oh saya nggak boleh bicara tentang ini, kan keliru lagi karena mereka ini adalah tempat bertanya. Nggak ada kesengajaan untuk bicara sara, tapi kalau ditanya harus dijawab. Kalau internal itu namanya bukan sara, itu di gereja juga begitu, di wihara, di tempat lain itu juga begitu, tidak ada masalah. Baik, silakan Mas. Iya, saya kira memang semua niat kita ini kan baik ya, tetapi bagaimana ke publik juga harus lebih baik. Saya setuju bahwa konteksnya itu Bawaslu minta tolong kepada para kiai, ulama, tokoh agama untuk sama-sama menjaga demokrasi kita. Karena kalau situasinya juga chaos nggak bagus juga. Nah ini kan sisi pencegahannya. Dan
catatan yang juga lebih penting yang kontennya nanti mungkin kita juga bisa minta saran, masukan dari MUI misalnya soal kampanye ini salah satunya itu diantara waktunya itu jatuh di bulan puasa. Ya, benar. Jangan sampai nanti aktivitas keagamaan yang suci itu kemudian dinodai dengan praktek-praktek yang memang dilarang agama atau juga dilarang oleh undang-undang. Nah, mungkin dalam pengembangannya kita bisa mendiskusikan bagaimana mencegah hal-hal yang seperti itu tidak terjadi dalam proses kampanye yang secara kebetulan diantaranya berjalan di bulan Ramadan nanti. Baik. Baik, Mas Afif terima kasih, Mas Nasi juga terima kasih, Pak Najamudin terima kasih, dan Profesor juga terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya Lulu Kimiati undur diri, tetap bersama kami di JAK TV. Selamat malam, sampai jumpa. Menurut Wakil